Kawan bedul, banyak nian yo cara untuk bantu wong lain. Bukan cuma ngenjuk duit bae, tapi dengan mendonor ke darah, kita bisa bantu bahkan menyelamatkan nyawa wong banyak. Bermanfaat nian yo. Kawan bedul, sekarang bedul sama Direktur UDD PMI Kota Palembang. Bedul nak tahu lebih banyak tentang donor darah. Ayo kita tanya sama Bapak Direktur UDD PMI Kota Palembang yo. Assalamualaikum. Apa kabarnya Pak? Oi, baik Dul. Salaman Dul. Alhamdulillah. Bedul nak bertanya dengan Bapak tentang donor darah. Boleh dah Pak? Oi, boleh baik Dul. Nak nanya laju, nak donor laju. Syarat-syarat jadi pendonor darah itu apa baik Pak? Syaratnya yang utama tuh ikhlas ya. Nah, mau ndak ikhlas, nah, yang namanya wong donor ngenjuk. Kalau udah ikhlas susah. Yang kedua, umur 17 tahun ke pucuk. Yang penting tak dewasa Dul. Bedul umur berapa Dul? Cak kecil be badannya ya. Yang penting 17 tahun. Kemudian tekanan darah. Nah, tekanan darah nih kami nak periksa maksimal di pucuk tuh sistol 160. Nah, di bawah yang namanya diastol tuh 100. Kemudian tidak ada penyakit. Ya, kita nak donor ke darah nak diperlukan untuk uang. Kita ada penyakit, jangan. Penyakit tuh misalnya penyakit hepatitis, penyakit sifilis, penyakit HIV AIDS ya. Itu tidak boleh. Kemudian ibu-ibu yang hamil tak boleh juga. Yang terakhir adalah berat badan. Berat badan tak boleh kurang dari 45 kilo. Nah, kalau kurus apa yang nembek Dul? Terus bedul nak tahu apa baik jenis golongan darah kita tuh? Nah, kalau jenis golongan darah tuh sebetulnya banyak. Tapi yang ngetop sampai sekarang nih cuma dua. Sistem ABO dengan sistem resus. Sistem ABO itu ada 4. Ada golongan darah AB, ada B, ada A, ada golongan darah O. Nah, sistem resus ada 2. Resus positif dengan negatif. Terus bedul pernah dengar Pak, katanya ada yang namanya kelainan golongan darah. Apa dia itu maksudnya? Nah, kelainan golongan darah itu sebetulnya bukan kelainan. Itu tadi yang Bapak ngomong ya. Artinya memang ada resus negatif, ada resus positif. Nah, kalau untuk wong Asia nih, cak kita ya, rata-rata tuh positif. Nah, yang negatif nih banyak wong Eropa. Nah, negatif nih memang dianggap kelainan karena di Indonesia ini jarang yang punya resus negatif tuh. Nah, itu kira-kira. Terus katanya juga kalau golongan darah itu nentuku kita buat apa tidak. Benar tak? Kata siapa itu? Kata-kata. Itulah memang didengar uang luar-luar tuh ya, bahwa golongan darah B ini ujinya baik, bagus ya. Nah, golongan darah O tuh kuat, tak kati. Jadi golongan darah ini sama. Tak kati juga yang kalau golongan darah ini laju rentan terhadap tidak sakit-sakit itu, tak kati juga. Yang penting jago kesehatan be. Jadi tak kati isu yang ngomongkan bahwa golongan darah ini lebih kuat dari golongan darah yang lain. Benar dah Pak, kalau kita habis donor darah, justru badan kita gak tambah sehat. Padahal darah kita diambil. Nah, itu baru setuju Dul. Kalau awak ngomong bahwa setelah diambil kita tambah sehat. Nah, logikanya mak ini. Darah kita ini kan selama 121 hari hancur dewek. Ya, jadi hancur tuh namanya lisis. 121 hari kira-kira 4 bulan. Nah, itulah keluar melalui kita, kencing, melalui kita keringat. Nah, kalau kita donor sebelum 4 bulan, 3 bulan, nah walah-walam itu darah lagi bagus niat. Nah, kalau darah bagus artinya hemoglobin juga bagus. Nah, hemoglobin ini fungsinya ngembei zat-zat O2 yang ada di udara ini. Dengan adanya zat-zat O2 kita tambah seger. Cobalah kita di pegunungan tuh
udara yang segar, kan kita sehat. Nah, itulah banyak O2 ya. Berapa kantong nian darah yang diambil, Pak? Kalau sikok wong ya sikok kantong, artinya 350 sampai 405 cc dari 5.000 sampai 6.000 yang ada di badan kita. Jadi kecil nian itu, tidak kerasa apa-apa. Tiap harinya kira-kira berapa wong yang donor darah? Nah, ya tadi, jadi donor darah kalau di sini sehari kalau lagi rame pacak lah 50-an di kantor ya. Nah, di luar juga itu sekali donor kadang-kadang 50 sampai 300. Pernah kami mencapai sekali mobil unit itu hampir 500-an. Apalagi kemarin bulan paso ya, kami perlu stok darah banyak, jadi banyak juga yang jadi tidak tentu kadang-kadang sehari itu. Terus apa manfaat untuk kesehatan kita kalau kita donor darah? Nah, pertama manfaatnya jelas nolong wong. Satu sikok-sikoknya buatan Tuhan yang tidak katik kawi ya, darah inilah. Kalau kita maaf ngomong naik motor, tumburan, tulang betis nyancur, ada sekarang pen. Maaf ngomong buto, ada cangkoknya, sampai jantung buatan pun ada. Tapi kalau darah buatan kawi tidak katik, kuping kita maaf ngomong ya hancur, pacak dibuat tiruannya. Hidung kurang mancung, dimancung ke darah, carilah di mana be kau dak katik dul. Nah, itulah yang kira-kira manfaat yang utama ya. Nah, manfaat yang terakhir yang lain adalah itu tadi, bahwa kalau kita sudah diambil oksigen pasti banyak masuk. Nah, itulah lemak, artinya kita sehat kembali dengan darah-darah yang baru. Oh, cak itu ya Pak. Mau kasih bedul tanya-tanya. Bedul jadi semangat kalau lah besar nak donor ke darah biar bisa bantu uang banyak. Ya, nah itulah ya. Yang penting bedul 17 tahun. Sudah 17 tahun, berat badan, makanya banyak makan ya. Biar gizinya badannya besar ya, biar lebih 45 kilo, pacak bantu wong. Artinya begini, kita bantu wong itu tidak harus duit, tidak harus pemikiran. Darah pun yang diunjuk oleh Tuhan, kita unjukkan ke wong lain, itu bukan main pahalanya. Ya, betul ya, kayak unjuk tahu kawan-kawan juga ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Kawan bedul, darah itu ada darah A, B, O, dan AB. Kawan bedul lah tahu belum jenis darahnya? Ternyata selain untuk bantu wong, donor darah itu juga bisa buat kita tambah sehat kawan bedul. Soalnya kan darah kita itu baru lagi. Bedul jadi tahu banyak. Kalau kawan bedul di rumah pengen donor darah dak? Bedul yakin pasti galak galau kalau disuruh donor darah. Tapi ada syaratnya kawan bedul. Bedul masih nak jingok-jingok wong yang lagi donor darah. Jangan kemana-mana yo, kita masih nak bertanya sama Bapak Direktur UDD PMI Kota Palembang. Tetap dengan bedul yo di Sriwijaya TV.